Oke Pak Jas, kita mulai ya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jas. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Bagaimana kabarnya Pak Sofyan? Ya alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Kalau saya hari ini eh, sebenarnya sehat, Alhamdulillah sehat. Cuma ada sedikit yang mengganjal lah di dalam hati saya ini Pak. Wah, ada sedikit mengganjal Pak di hati Bapak nih. Oke, mungkin pertemuan ini Pak, tujuan kita itu untuk membahas lah Pak sedikit hal yang mungkin perlu kita bahas terkait permasalahan Bapak yang Bapak alami. Kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira apa hal nih yang membuat hati Bapak ini mengganjal nih, merasa mengganjal nih? Kira-kira apa Pak? Iya Pak, sebenarnya adapun pertemuan saya dengan Bapak ini sebenarnya saya ini ingin sedikit bercerita lah atau curhat Pak sama Bapak nih Pak. Oh, baik Pak. Oke. Silakan Pak, kalau ingin berbagi cerita bersama saya siap mendengarkan Pak. Oke Pak, silakan Pak. Oke, Apa Pak. kira-kira Terima tuh? kasih. Terima kasih, Pak ya, karena sudi Ya, untuk mendengarkan aku cerita saya ini. Gini, Pak, saya ini ada sedikit masalah di sekolah saya, Pak, yang saya hadapi. iya Pak. Terkait itu tentang kebersihan pekarangan sekolah saya, Pak. Yaitu masalahnya tentang kedisiplin anak dalam membuang sampah, tuh, Pak, pada tempatnya. Padahal hal ini itu, Pak, udah Belum sering belum belum saya belum belum ada aturannya. Oke Pak, lanjut Pak. Ada apa Pak? udah sering saya ingatkan, Pak, masalah ini, Pak. Hmm, Jadi baik Pak ya. Jadi pembicaraan kita hari ini Pak ya, intinya Bapak ingin membahas masalah pentingnya kebersihan dari pekarangan sekolah ya Pak ya, yaitu Iya, Pak, ya. bagaimana cara supaya membuang sampah pada tempatnya. Betul ya gitu Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Itulah Pak masalahnya Pak. Oh, Masalah yang saya hadapi Pak. oke, baik Pak. Kira-kira Pak, apa masalah yang terjadi Pak di lingkungan sekolah Bapak terkait kebersihan di lingkungan atau pekarangan sekolah ini dalam membuang sampah nih Pak pada tempatnya, kira-kira apa masalah ini Pak? Iya Pak. Jadi begini Pak ya. Di sekolah saya itu Pak sering anak-anak nih sering membuang sampah sembarangan. Terkadang sering saya lihat anak itu membuang sampah tuh pada pot bunga yang ditanam bunga itu kadang-kadang sampahnya diletaknya di situ. Bahkan Hmm, kadang-kadang saya sering menampak anak tuh menyelipkan menyelipkan sampah tuh pada bunga-bunga tuh Pak. Kayaknya anak ini malas ya, malas untuk membuang sampah atau tak terbiasa membuang sampah itu pada tempatnya. Itu yang jadi permasalahan saya nih, Pak. Apa yang sebenarnya yang membuat anak ini tak mau membuang sampah pada tempatnya? Apakah karena dia terbiasa atau karena malasnya, Pak? oh gitu ya Pak. Ya, ya. Terkadang ini Pak, hal ini Pak, sering juga saya temui Pak. Eh di mana tempat sampah itu Pak, tempat sampah itu kan punya tutup di atasnya tuh Pak. Terkadang anak-anak itu membuang sampah tuh saking malasnya atau karena sudah terbiasa dia tak mau membuang sampah itu membuka tutup sampah itu untuk membuang sampah di dalamnya. Kadang-kadang itu diletaknya di atas tutup sampah tuh aja Pak. Tutup Ya. sampah itu. Dan juga sering saya temui sampah yang ada di dalam tong sampah yang kami sediakan di masing-masing di depan kelas itu Pak. Sampah yang sudah penuh itu tak mau dia membuang ke belakang di tempat pembakaran atau pembuangan akhir yang telah kami sediakan Pak. Itu Pak. Oke, jadi ini Pak ya, berdasarkan pemaparan Bapak nih, jadi ini terkait kurangnya perhatian anak ya, Iya anak-anak Pak. di sekolah Bapak terhadap kebersihan. Mm. Itu kira-kira Pak, menurut Bapak apa penyebabnya Pak? Kalau dilihat dari yang pemaparan Bapak tadi itu. Penyebabnya ini kalau menurut saya ini anak nih kurang termotivasi dari berbagai aspek lah, Pak. Dari berbagai aspek mereka ini mungkin salah satu penyebabnya mungkin mereka ini belum memahami bahaya sampah tuh Pak. Bahaya sampah terutama buat kesehatan kita
dalam hidup kita mungkin sampah ini kalau udah numpuk kan tak baik juga buat kesehatan kita, Pak. Sehingga mereka ini karena belum termotivasi itu sehingga mereka membuang sampahnya seenaknya aja, sesuka hatinya aja, Pak. Oh iya. Jadi inilah ya, sesuka hatilah membuang sampah nih, Eh, Pak. ya, Pak. Oke, Pak. Ah, Lalu, Pak, tadi kan kurang adanya motivasi yang saya tangkap ya, Pak. Mungkin ada penyebab lain tak, Pak? Yang kira-kira mereka tuh harus mengerti akan dampak bahaya sampah tuh buat kesehatan mereka. ya, tadi pada intinya memang kurang motivasi atau mungkin kurang bimbingan ya dari guru-gurunya. Tapi secara pribadi saya sudah sering mengingatkan tentang kebersihan lingkungan ini. Mungkin mereka juga pribadinya belum sadar, intinya belum sadar eh, ya tindakan yang mereka lakukan ini dapat merusak terutama keindahan atau kenyamanan sekolah, terutama Pak. Oh iya 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 Pak. Mungkin banyak ya Pak penyebab dari permasalahan yang Bapak alami itu. Saya juga Pak pernah mengalami Pak masalah yang seperti Bapak alami sekarang ini. Akan Ya, Pak. tetapi Pak saya yakinlah Bapak pasti ada rencana atau ada program lah. Bahkan mungkin solusi Pak terkait dengan permasalahan yang Bapak alami ini. Untuk itu Pak kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan Pak? Untuk Ya, mengatasi masalah ini, Pak. oke. Baik, untuk mengatasi masalah ini sebenarnya saya dah punya suatu rencana atau suatu program, cuma saya itu belum belum berani untuk menyampaikan ke kepala sekolah karena mungkin ada sesuatu hal. Tapi ini rencana saya ke depannya ada, yaitu yang pertama itu untuk mengatasi permasalahan ini saya harus berkolaborasi sama kepala sekolah terutama, karena kepala sekolah ini yang memegang sekolah ini, dia yang memimpin sekolah ini, jadi beliaulah yang punya eh, apa ya yang bisa memutuskan lah program saya ini. Yang kedua yaitu saya harus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru kelas ini karena Pak Sopyan saya ini berhubung saya ini adalah guru mata pelajaran Pak Sopyan. Iya iya. Jadi yang mana saya ini setiap hari itu kan kalau untuk membina satu kelas itu tak mungkin karena kan saya pindah satu hari itu kan satu kelas, besok hari besoknya saya ke kelas lain Pak, masuk ke kelasnya. Jadi saya pikir saya mungkin bukan pikir saya harus berkolaborasi dengan guru-guru kelasnya Pak. Oke, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, seperti apa rencana Bapak tersebut, Pak, yang ingin Bapak lakukan tuh? Iya, kalau rencana saya itu Pak, sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada kepala sekolah dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya itu, yaitu mengadakan pembiasaan. Pembiasaan misalnya memutar setelah jam masuk itu sebelum memulai pembelajaran itu Pak, 5 menit atau berapa menit itu diputar video guru kelas tuh memutar video, masing-masing guru kelas tuh memutar video menyampaikan tentang bahaya sampah kepada murid-murid itu Pak. Dan saya punya program yaitu membiasakan murid itu misalnya 5 menit atau 10 menit sebelum jam pulang sekolah tuh Pak. 10 menit atau 5 menit atau 10 menit sebelum jam pulang sekolah itu ini guru membimbing anak-anaknya kelasnya masing-masing kelasnya untuk memungut sampah di pekarangan sekolah di dalam kelasnya. Itu yang saya rencanakan sehingga mereka ini tahu kalau kebersihan itu sangat diperlukan sangat diperlukan untuk kesehatan kita ya, sehingga hal ini menjadi kalau sudah terbiasa ini menjadi kebiasaan Pak, kebiasaan ya, di mana mereka berada bukan hanya di sekolah. Kebiasaan ini saya harapkan bukan hanya di sekolah, mungkin di rumah tidak terbiasa menjaga kebersihan itu, atau mungkin di lingkungan masyarakat Pak. Jadi kebiasaan hal positif ini dibawanya Pak. Oke, Pak ya, saya pikir Pak
sangat bagus Pak apa yang Bapak rencanakan ini. Tadi kan ada Bapak memutarkan video, berarti ini Bapak memberikan contoh yang konkret Pak ya. Ya, Pak. Dan program Bapak ini juga direncanakan sangat bagus juga, sehingga ini akan menjadi kebiasaan yang baik untuk anak-anak tadi Pak ya. Ya, Insya Allah Pak, dengan apa yang Bapak rancang, dengan apa yang Bapak rencanakan dan lakukan, akan bisa membangkitkan kesadaran anak-anak kita tuh akan pentingnya menjaga kebersihan sekolah, ya, ya Pak ya. Eh, ya, Pak. Ya. Lalu Pak, ini Pak, apa mungkin Pak ada hal lain Pak yang dapat Bapak lakukan lah selain yang tadi itu Pak? Ya, mungkin rencana saya yang lainnya yaitu saya berharapnya program saya ini bukan hanya sebagian kecil aja ya, beberapa siswa aja yang melakukannya, tapi harapan saya semua warga sekolah dapat terlibat dalam hal ini, baik itu mungkin kepala sekolah, saya sebagai guru mata pelajaran dan guru-guru lainnya mengikut kegiatan ini, terutama kita yang dikatakan kita harus memberikan contoh yang mungkin dapat diikuti anak itu, ya dapat dilakukan anak tersebut. Eh, itu Pak. Oke Pak. Jadi Bapak berharap nih ya kan tidak semua Pak ya yang bisa menjalankan ini, tapi seluruh siswa atau seluruh warga sekolah bisa melakukan ini Pak ya, Ya, sehingga tidak dampak sebagian kecil Pak, tidak ya. sebagian kecil, semuanya Pak, semua Oh, warga. oke, jadi sehingga dampaknya ini dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah ya. Ya, ini Ya Pak. bagus sekali Pak nih. Mungkin ini Pak ya, kadang kita dalam pelaksanaan ini kadang kita butuh Pak, namanya dukungan Pak. Iya Pak. Dukungan-dukungan ya dari Mm, pihak-pihak lain lah ya Kak. Kira-kira mm. Pak, ketika Bapak sudah merancang sedemikian rupa rencana Bapak, kira-kira Bapak perlukah atau membutuhkan tak atau memerlukan tak dukungan-dukungan dari pihak mana sajalah agar rencana atau solusi yang Bapak rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik. Itu Pak, kira-kira Iya, apa? dukungan ya Pak ya, Iya, untuk dukungan. dukungan. Iya ya, ya betul sekali Pak ya. Saya sangat besar harapan saya sangat memerlukan dukungan ini karena saya tak bisa berjalan sendiri Pak ya. Iya, Berjalan sendiri. Yang jelas yang paling utama adalah dukungan itu yang saya harus dapatkan dari kepala sekolah. Kepala sekolah apakah dia mendukung atau tidak program atau rencana yang saya buat ini. Ya, setelah kepala sekolah tentunya kepala sekolah akan menyampaikan dengan saya kepada guru-guru kelas nih Pak. Guru-guru kelas nih kami saling berkolaborasi lah Pak dengan guru untuk menjalankan program ini untuk mencapai tujuan apa yang kami inginkan Pak. oke. Jadi itulah Pak harapannya Pak dapat dukungan dari pihak internal sekolah ya Pak. Iya Tadi dari Pak. tadi dari internal nih Bapak harapkan dukungannya Pak. Kira-kira Pak kalau dari eksternalnya lah, kira-kira Bapak Ya, ada betul. harapan tak Pak dari eksternal nih? Oh begitu ya Pak. Iya Pak. Iya saya lupa tadi. Mungkin ada dukungan dari internalnya dari pihak sekolah ya Pak. Kalau dari eksternal ini Pak, mungkin besar harapan saya ini Pak, kepala sekolah ini dapat mengadakan sosialisasi tentang bahaya sampah untuk kesehatan Pak. Untuk kesehatan baik itu mungkin dari pihak kesehatan, misalnya mungkin dari rumah sakit atau puskesmas yang mengerti tentang sampah ini, mungkin juga dapat mengundang dari bagian kantor yaitu terutama kantor Dinas Lingkungan Hidup DLH ya Pak. Ya, Karena ya. dinas ini menanggung tentang sampah ya Pak. Jadi mungkin kepala sekolah dapat mengundang orang ini untuk memberikan suatu materi tentang kebersihan lingkungan dan bahaya sampah, Pak. Bahaya sampah untuk kesehatan kita. Mungkin dengan hal seperti ini, Pak ya, anak-anak tuh lebih termotivasi untuk belajar, untuk memahami, untuk mendengar tuh, Pak. Karena mungkin kalau saya ini setiap hari menyampaikan, mungkin anak ini sudah terbiasa, Pak ya, sudah Bosan ya. terbiasa. Sudah terbiasa Pak. Oh Pak Jas nih setiap harinya nyampaikan itulah sehingga
mereka ini mungkin mendengarkan pada saat itu aja Pak. Nanti pada saat mungkin 5 atau 10 menit lagi dia akan melakukannya Pak. Karena dia mungkin kurang memperhatikan, kurang masuk lah apa karena dia terbiasa dengan saya ini Pak. Mungkin kalau orang dari luar nih dia akan termotivasi untuk belajar, untuk mendengarkan Pak. Sehingga dia bisa memahami Pak. Gitu Pak. Oke, luar biasa Pak ya, rencana Bapak tadi, itu udah sangat baik Pak, dan Ya, saya Pak. yakin Pak, Bapak dapat, melaksanakan rencana ini dengan baik pula Pak. Sehingga dampak positif buat sekolah Bapak tuh, Bapak dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian, ramah akan lingkungan, ya Pak ya. Iya Baik Pak. Pak, setelah tadi Bapak menyampaikan, dari awal tadi Pak, sampai akhir tampaknya secara tak sadar nih Bapak nih sudah menyampaikan solusi deh saya lihat. Iya Ya, Pak. Iya Pak. Bapak ini udah menemukan solusinya sendiri yang saya lihat tadi setelah saya tulis dan catat hasil pemaparan Bapak tadi, Bapak tuh sudah menemukan solusinya, ya. Jadi Pak, bagaimana Pak, kondisi pikiran Bapak lah, setelah, sedikit bersama saya nih dari awal ya Pak, Iya, iya Pak. tadi Bapak ada sedikit mengganjal, Iya. kemudian sampai di akhir titik ini Pak, kira-kira bagaimana Pak, kondisi perasaan Bapak lah setelah, meluahkan semua nih Pak? Iya, jadi begini Pak, setelah saya ada waktu sedikit bercerita dengan Bapak ini, yang mulanya saya merasa berat atau saya merasa kebingungan ya Pak bagaimana mencari solusi menangani permasalahan yang ada pada sekolah saya ini Pak. Jadi atas memang betul kata Bapak tadi secara tak sadar ternyata saya tahu solusinya macam mana. Mungkin saya ini kurang berkomunikasi atau macam mana, mungkin saya selama ini saya memendam pada diri saya sendiri, kurang berkomunikasi sama pihak sekolah. Jadi mungkin perasaan saya pada saat setelah berkonsultasi sama bapak ini bercerita dengan mungkin bapak ini bertanya-tanya, ternyata saya dapat menjawabnya. Saya agak plong sikit Pak. Iya, Oh, saya ternyata ini solusinya sehingga saya itu mungkin tahu apa yang akan saya perbuat untuk ke depannya, Pak, oke untuk oke. menyelesaikan masalah ini, Pak. Ya, alhamdulillah Pak ya, Iya, kalau Pak. gitu. Alhamdulillah sangat. Iya. Lalu Iya, Pak, Pak. ini Pak, tadi dari, eee, rencana yang sudah Bapak, rencana yang sudah Bapak paparkan tadi, yang sudah Bapak ceritakan tadi, mungkin apa sih komitmen Bapak nih Pak, terhadap, rencana yang akan Bapak lakukan nih Pak? Komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak rencanakan ini untuk, kebersihan lingkungan sekolah tadi Pak? Iya, Pak. Yang pastinya, Pak, yang pastinya dalam hal ini saya harus punya komitmen. Ya, Saya harus punya komitmen supaya benda itu bisa berhasil. Kalau saya betul Pak. sendiri tak punya Ya, komitmen, otomatis hal ini sebagus apapun program, sebagus apapun rencana, kalau kita tak berkomitmen itu tak akan mungkin terjadi ya, Pak. betul betul Pak. Iya, jadi komitmen saya akan mencoba hal ini mulai dari hal-hal mencoba pelan-pelan, pelan sedikit-sedikit membiasakan anak ini dan juga membuat sampah ini harus dipantau guru-guru kelasnya, baik itu saya mungkin kepala sekolah dipantau terus-menerus dan juga kita sebagai guru juga harus melakukannya juga, bukan hanya sekedar anak. Tapi kita juga harus melakukan bersama-sama supaya apa yang kita inginkan itu dicontohkan anak, oh begini. Oh, jangan sampai istilahnya kita menyuruh anak tapi kita tak mau begitu, Pak. Jadi komitmen saya kita bersama-sama lah untuk bergerak untuk melakukan hal ini, Pak. Oke, bagus sekali Pak ya. Jadi ada sebagai guru tuh kita memberikan contoh dan teladan lah Pak ya. Tidak hanya hanya mengungkapkan dengan kata-kata, tapi ada Siap. teladan yang kita berikan. Oke Pak, bagus sekali Pak ya. Eh, Kira-kira Pak, eh, kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya nih Pak. Apa Iya, Pak. yang ingin Bapak bicarakan untuk pertemuan selanjutnya Pak dengan rencana yang telah Bapak paparkan tadi? Iya, kalau saya punya kesempatan lagi untuk bercerita dengan Bapak Pak Sofian.
Iya, Pak. Mungkin tidak saya akan bercerita yaitu apa yang saya rencanakan nih Pak Sofian. Apa yang telah Pak Sofian dengarkan rencana saya ini macam mana perkembangan ke depannya tentang program saya ini. Itu yang ingin saya bahas Kak. Macam mana kemajuan kemajuan sekolah saya dalam hal ini Pak. Itu yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Oke, Pak. Ya, baik, Pak. Saya rasa Bapak pun sudah menemukan, Pak, ya, solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah, permasalahan yang mengganjal di hati Bapak tadi. Kemudian, ya, Pak, jadi Hmm. saya berharap lah, Pak, Hmm. Bapak bisa menerapkan lah atau melaksanakan program yang sudah Bapak rancang tadi Ya, untuk diterapkan di sekolah, ya, Pak, ya. ya. Pak, saya akan menunggu cerita berikutnya, Pak, akan kemajuan di sekolah Bapak tentang kebersihan di lingkungan Kebersihan sekolah. Oke, siapa? ya mungkin untuk pertemuan kita yang ini mungkin sampai di sini aja dulu, Pak. Nampaknya, Pak, kita pun Siapa sih? sudah Hmm. menemukan solusinya dari permasalahan yang Bapak Ya, hadapi. Mungkin ya Pak. sampai jumpa lagi lah di pertemuan Ya selanjutnya. Pak. Saya ingin melihat bagaimana progres dari program yang Bapak buat. Nah, nanti Oke kita Pak, bicarakan lagi. Pak Sofian, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Mungkin hal ini dah lama saya rasakan, sehingga saya bingung untuk mencari solusi. Tapi dengan adanya kita berbagi, saya berbagi dengan Pak Sofian nih, ternyata saya dah dapat menyelesaikan permasalahan saya itu solusinya. Walaupun nanti hasilnya apakah berhasil atau tidak, saya ucapkan terima kasih Pak Sofian. Oke, tetap semangat Pak Jas. Siap, Mudah-mudahan semangat. ya rencananya berhasil dan saya ingin nanti di pertemuan selanjutnya keberhasilan itu Bapak bagi dengan saya. Oke, Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, salah. Pak. Sampai sini dulu Pak ya. Ya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Pak Jas. Mungkin Oke, langsung kita berefleksi ya Pak Jas ya. berefleksi. Iya, Oke, refleksi tentang Pak Sofian jadi coach, saya jadi coach ya. saya Pak, saya yang jadi coach. Oke, Coaching, saya yang berefleksi oke. dulu. Iya, Oke. Nah, tadi pun saya rasa Pak, mungkin Bapak udah saya dari Alur Tirta pun menurut Bapak sih kalau saya sih saya rasa sudah ada mungkin dari pengamatan Bapak mungkin kira-kira ada tak ya Alur Tirta yang tertinggal. Kalau saya rasa semuanya ini ya karena ini mungkin di saya rasa wah udah semua nih. Kalau menurut Bapak kira-kira percakapan kita iya. tadi Alur Tirtanya dah itu tak belum ya? Ya kalau kalau menurut saya nih Pak Sofian ya. Iya, Kalau menurut saya tadi Pak Sofian sebagai coaching ya. iya Pak. Dan saya sebagai coach, kalau menurut kita panduan kita harus mengikuti alur tirta. Hmm. Alur tirta di mana mungkin sama Pak Sofian tadi kita sudah mengikuti alur tirtanya mulai daripada tujuan ya Pak Iya, Sofian ya. iya, iya Pak, kita Tujuan udah tujuan aja ya. mulai tujuan tadi Pak Sofian di awal sudah apa tujuan kita bertemu di sini dan dijelaskan di awal tadi ya Pak Sofian ya. Iya, iya, Ya, setelah itu identifikasi masalahnya. Itu pun sudah Pak Sofian sampaikan, Pak Sofian menggali apa identifikasi apa masalah yang saya hadapi, yang iya, saya alami itu Pak ya, iya, alur ceritanya. Yang itu setelah itu rencana aksi Pak ya, yang ketiganya, iya, iya. rencananya pun, Ada Pak, berarti ada, rencana Bapak ada ada, tadi kan? Alur ada, eksekusinya ah, berarti ada. dan terakhir tanggung jawab itulah yang terakhir tadi kita bahas tentang mungkin apa pertemuan kita selanjutnya ya Pak. Iya, oke. Nah, mungkin menurut saya dah lah tuh. Hmm. Heeh. Oke, nantilah Hmm. kita berefleksi, nanti saya refleksi juga Ya, lebih lanjut ya Pak ya. Mungkin oke, Pak. kita tukar peran mungkin Pak. Tukar peran. Langsung nih Pak atau macam mana? Nampak ada atau ada yang perlu kita bahas lagi Pak tentang ini? Kalau tak ada kita bertukar peran aja nanti mungkin ada sisa waktu tuh baru kita bahas lebih lanjut tentang untuk refleksi diri tentang kegiatan yang kita lakukan Pak.
Oke, kita Karena siapkan yang waktunya lain. masih lama nih, 7.30 selesai. Ya, 7.30 ya. Tapi Lagi tapi nampaknya lagi ta harus tapi harus nampaknya lebih anu lah, lebih lebih anu daripada semalam lah kita nih. ya lebih santai Pak. Lebih santai, waktu pun lebih anu lah nampaknya kan. Oke Lebih Pak. anu lah targetnya kan Heeh. daripada kemarin yang mungkinnya targetnya berapa menit kita udah selesai dalam Iya. berapa menit. Mungkin ya biasalah latihan ya Pak Sofyan. Iya, oke. Saya pun Iya. terus terang saya agak merasa grogi nih. Saya juga Pak, jadi apa tuh, menahan grogi itu susah Pak. Jadi Iya Pak. deg-degannya tuh. Oke lah Pak Sofyan, mungkin kita berefleksinya di akhir aja ya Pak Oke, Sofyan, kita akhir aja ya Pak. selesaikan tugas Ya, kita tugas selesaikan dulu. tugas Iya. utama kita dulu. Iya.